Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini menjadi sebab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asyraful Bahi kita terakhir masih seputar ucapan Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Selanjutnya beliau berkata, qala al-qabulu minallahi aqrabu ila salimil jinani min fasihil mantiki wa balighil lisan. Sidin melanjutkan, al-qabul minallah aqrabu ila salimil jinan. Penerimaan doa dari Allah, penerimaan doa dari Allah lebih dekat kepada orang yang hatinya bersih. Penerimaan doa dari Allah lebih dekat kepada orang yang hatinya bersih. Min fasihil mantiki wa balighil lisan, daripada orang yang sekedar lidahnya fasih daripada orang yang sekedar lidahnya fasih dan tutur katanya baik. Penerimaan doa dari Allah itu lebih dekat kepada orang yang hatinya bersih, Jersidin, daripada orang yang tutur katanya fasih dan lisannya bagus. Sidin ini secara kada langsung ingin menyampaikan pada kita, dalam berdoa itu yang jadi tolak ukur diterima atau kadanya bukan lafat-lafat doa nang pian baca lantang dan pas makharij hurufnya. Diterimanya sebuah doa itu tidak harus doa itu dibaca dengan fasih atau dengan bacaan yang merdu, dilagu-laguakan. Tetapi penerimaan doa
di sisi Allah itu lebih dekat kepada orang yang hatinya selamat, hatinya bersih. Artinya seseorang yang berdoa dengan nada yang menganduh-anduh, dengan nada yang baik, bagus, lisannya fasih, huruf-hurufnya pas, ainnya bagus. Ya Rabbana ustur halana, fasih kan? Baligh, pakai tajwid pula. Baligh maqasidana, fasih bacaannya. Bahkan mengucap huruf itu pas berataan. Allahumma la tu'adzibna, ainnya tuh ditikin benar, fasih. Tapi itu berataan percuma kalau hatinya kasana kemari. Percuma doa tadi, biar 15 menit doanya sampai panat nang maaminakan tangan. Lawasnya aja sih. Ma'a ini. Kalau lawasan panjang doa, maandu-andu ayunannya tuh nah. Itu percuma berataan, maksud sidin kalau kada dibarengi hati nang selamat. Kayak apa hati selamat bersih? Yang inya pinta pada Allah inya paham. Ya Allah, ulun bujur-bujur minta ampunan dalam hati. Pianlah yang maha pemberi, bujur-bujurnya berserah pada Allah Ta'ala tuh nah dalam doa. Bujur-bujur mengetuk pintu Allah supaya dikabulkan doa. Hatinya khusyuk, salimul jinan, hatinya bersih. Percuma yang ma'anduh-anduh dan pasih tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Pakai tajwid. Wa barakatan fil rizq. Fasih. Hatinya orang memandang aku alim nih. Bacaanku pas. Beh, kalah bebuhan nang bebuhan tukang baca doa di kampung. Wah. Artinya dengan doa malah menjadi ajang tunjuk bakat, berbakat untuk membaca bagus. Ini kada main. Biar Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, penerimaan doa dari Allah, dikabulkannya doa itu lebih dekat kepada orang yang hatinya bersih. Biar inya doanya salah-salah baca, tapi inya bujur meminta hati pada Allah. Ya Allah, kalau kada pian siapa mengabulkan dalam hati? Ulun ini meminta lawan pian yang pintu pemberian paling luas. Siapa lagi kalau kada pian hatinya bujur-bujur tuh nah. Biar bacanya tapuntal tapulilit. Niat dari awal, ya Allah ulun minta keselamatan. Lalu inya membaca contoh nang di doa-doa nang di kitab-kitab di buku tak salah baca. Allahumma inna, apa nih titiknya nih? Tapi hatinya tadi salimul jinan, bujur-bujur meminta, tunduk patuh, khusyuk kepada Allah. Ini lebih bisa dikabulkan oleh Allah doanya daripada nang pasih behimat, nang baayun-ayun doanya tadi. Nah ini yang dimaksud beliau, al-qabul minallah aqrabu ila salimil jinan min fasihil mantik wa balighil lisan. Penerimaan doa itu lebih mendekati kepada orang yang hatinya bersih. Hatinya selamat dari ria, mengharap pujian, dari merendahkan yang lain. Sekampungan ini kadang-kadang baca doanya bujur. Pujian yang paling pasih. Dalam hati nang itu. Itu hati bobrok kadang. Bukan salimul jinan, bukan hati yang bersih. Sebaliknya orang yang tatah-tatah, patah-patah bacaan doa, atau bisa baca doa bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ulun kadang ngerti bahasa Arab. Intinya ulun minta keselamatan, minta diberikan berkah, anak ulun diselamatkan, jadi ulama. Walhamdulillahirabbil alamin jinya. Bahasa kampung aja. Ini bisa lebih diterima oleh Allah daripada nang
maanduh-anduh bacaan doa panjang panat nang maaminakan, tapi pas ditakuni ngartilah pian artinya kada ngerti nang dipinta kada paham kayak apa. Paham tuh lah. Al-qabul minallah aqrab ila salimil jinan min fasihil mantiq wa balighil lisan. Selanjutnya qala libni akhihi Abi Bakrin al-Adni, ya bunayya harrik ba'abi'aka wa adhib ja'aji'aka wa arif mabadiyaka wa maraji'aka tahdha bihadarati jam'ika wa majami'ika. Ucapan Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran nang selanjutnya sidin ucapakan kepada keponakan sidin, kamanakan sidin. Siapa? Yaitu Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidarus, kemanakan dari Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi Imam Ali ini bisiding sanak yaitu Imam Abdullah Al-Aidarus yang kita baca semalam ucapan sidin. Imam Abdullah ini ding sanak Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, dan Imam Abdullah berisi anak lakian bernama Abu Bakar Al-Adni, sehingga jatuhnya kamanakan bagi Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran berkata kepada keponakan sidin Abu Bakar Al-Adni, ya bunayya harrik ba'abi'aka wa adhib ja'aji'aka. Wahai anakku, harrik ba'abi'aka wa adhib ja'aji'aka. Nah, ini bahasa Hadramaut, bahasa yang hanya dikenal di Hadramaut. Maknanya akhrij ma'indaka, sungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah, kayak itu. Harik ba'abi'aka wa adhib ja'aji'aka, sungguh-sungguhlah engkau di dalam peribadahan. Wa'rif mabadiyaka wa maraji'aka, dan kenalilah olehmu asal muasal dirimu. Pinandui dan kenalilah asal muasal dirimu. Wa maraji'aka, dan kenalilah pula tempat kembalimu. Tahdha bihadarati jam'ika wa majami'ika, maka niscaya engkau akan peroleh hal-hal yang diperoleh oleh pendahulumu, perkumpulan dari pendahulumu. Wa'rif mabadiyaka, kenali asal-muasalmu. Wa maraji'aka, dan kenali juga tempat kembalimu. Tahdha, niscaya engkau akan peroleh bihadarati jam'ika wa majami'ika, hal-hal yang diperoleh oleh pendahulumu. Nah, ini nasihat beliau untuk keponakan. Sungguh-sungguhlah engkau wahai anakku dalam ibadah. Jangan gagayaan hidup di dunia. Bujur-bujur ikam, artinya pahami keberadaan ikam di dunia ini harus mujahadah, sungguh-sungguh. Jangan dianggap sepele hidup di dunia. Bujur-bujurlah ibadah. Wa'rif mabadiyaka, kenali asal muasalmu. Artinya kenali
engkau itu dari apa? Dari setetes air mani yang keluar dari tempat yang sama, di situ keluar pula air kencing. Kenali asalmu, siapa ayahmu, siapa kakekmu, bagaimana pendahulumu sebelumnya. Wa maraji'aka, kenali pula tempat kembalimu, kemana engkau setelah hidup di dunia. Setelah meninggal dunia, kemana ikam pulang? Apa yang akan ikam lalui setelah wafat? Itu maraji' ngarannya. Kalau sudah bujur-bujur mengenal diri, mengenal asal muasal diri, dan ingat juga tempat kembali yaitu akhirat, tahdha bihadarati jam'ika wa majami'ika. Di situ engkau akan peroleh hal-hal yang diperoleh oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Ini nasihat untuk keponakan Sidin tadi. Artinya seorang sayyid, seorang habib itu kalau hendak menggapai apa yang digapai pendahulu-pendahulunya, maka pertama kenali dahulu kakek moyangnya. Pelajari biografi pada tuannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana menuntut ilmunya, bagaimana khusyuk sholatnya, bagaimana bacaan Qur'annya, bagaimana hafalannya, bagaimana kesehariannya, pergaulan yang kayak apa nang Sidin bergaul, apa ibadah-ibadah nang Sidin gawi. Kenali, pelajari di kitab-kitab kisah Datu Bahari, pedatuan-pedatuan, dan kenali maraji, tempat kembalimu setelah meninggal. Dibungkus kain kafan, dibuat dalam liang lahat, kemudian kena ditutup tanah. Engkau akan ditanya oleh dua malaikat, apa yang akan dijawab. Setelahnya kena dibangkitkan hari kiamat di padang mahsyar melalui proses-proses akhirat, sirat, mizan, dan hal-hal lain. Kalau itu bujur-bujur ikam tahqiq, ikam kenali, ikam pelajari dan ingat terus, di situ kena tahdha bihadarati jam'ika wa majami'ik. Hanyar ikam akan peroleh apa yang didapat oleh pendahulu-pendahulu yang lewat. Intinya para habaib itu kalau hendak bujur menjadi hamba yang diketujui Allah, jangan mencari jalan lain, pelajari jalan pedatuan. Kalau para datuk-datuk bahari, kakek moyang bahari membaca kitab Bidayatul Hidayah, baca juga. Kalau mereka mencontohkan membaca kitab Ihya, baca juga. Kalau mereka mencontohkan sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh juga. Kalau mereka mencontohkan bergaulah dengan orang baik aja, bergaul dengan orang baik. Di situ kunci kalau ikam hendak jadi juga, mencontoh mereka. Nah, ini nasihat Sidin kesan keponakan Sidin tadi, Imam Abu Bakar Al-Adani. Selanjutnya kita masuk kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalil. Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini termasuk wali Allah yang besar di kota Tarim. Salah satu dari manaqib beliau itu, beliau apabila membaca Al-Quran, membuka mushaf, beliau tuh merasakan di rongga mulut seakan ada madu yang paling manis lagi ada dalam mulutnya. Tiap Sidin baca Quran itu disebut dalam Majmu'ul Kalam Habib Alwi bin Syihab, manaqib Imam Muhammad Jamalul Lail ini, setiap baca Quran muntung Sidin itu terasa manis, nang kayak lagi mengucup madu nang paling nyaman, paling manis. Tiap baca Quran. Dan tidak sekali dua Sidin kadang berteriak sorangan, ma ahla hadal kalam, Sidin. Ya Allah, betapa manisnya firman pian. Betapa manis rasa ulun membaca ayat-ayat suci pian, ya Allah, Sidin. Bekuciak sorangan kadang membaca Quran. Orang lain memperhatikan. Bahkan karena ada rasa manis tiap baca Quran, Sidin kalau bulan Ramadan kadawani baca Quran di siang hari. Takutan membatalkan karena merasakan rasa manis.
Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu banyak khalwat. Di rumah beliau disebut ada satu kamar khusus halus, tempat ma'bad sidin ibadah. Satu bulan Ramadan full, tiap malam sampai fajar terbit sidin di situ aja. Sudah parah kena azan subuh sekitar setengah jam lagi, sang istri mengantar roti gesam sahur sidin diandak di dalam ruangan tadi. Esok ke itu pulang, diantar roti, gesam sahur. Sampai selesai Ramadan, masuk Idul Fitri dan setelahnya, diperiksa oleh sang istri, roti yang selama ini diantar gesam bersahur, kada tegatuk dari awal Ramadan sampai akhir. Ditakuni oleh sang istri, pian ini berarti selama pian puasa sebulanan kada makan apa-apa. Kayak apa pian kuatnya? Kada garing dah bahasa kita. Apa jawaban sidin? Inni ataghadda bil Quran. Sesungguhnya aku dapat gizi dengan sekedar baca Quran. Tiap ulun baca Quran dari sidin, itu seakan minum madu, lalu awak pun dapat energi kuat, lalu kada perlu sahur lagi. Nah, ini Imam Muhammad bin Hasan Jamaluddin sampai merasakan kenikmatan dahsyat dalam ibadah tilawah Quran, baca Quran. Beliau ini adalah guru dari sekian banyak guru Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus. Qala sidin berucap yang pertama, qad yablughul wahidu idza dhahara lahu al-haqiqatu ila haddin law duriba wajhuhu bisayfi lam yash'ur bidzalik. Dalam kurung yakni nafsahu, tutup kurung. Ucapan beliau yang pertama jarsidin, qad yablughul wahidu, terkadang seseorang itu sampai pada kedudukan. Terkadang seseorang itu sampai pada satu kedudukan, idza dhahara lahul haqiqah, apabila telah nampak baginya hakikat, ila haddin law duriba wajhu bisayfi lam yash'ur bidzalik. Terkadang seseorang dari kalian sampai pada kedudukan apabila telah nampak baginya hakikat, seandainya wajahnya dipukul dengan pedang, lam yash'ur bidzalik, ia tidak akan merasakan sakitnya. Terkadang seseorang dari kalian jarsidin apabila telah sampai kepada telah terbuka baginya hakikat, seandainya wajahnya dipukul dengan pedang pun ia tidak akan merasakan sakitnya. Dalam kurung yakni nafsahu, yang sidin maksud seseorang di sini adalah sidin sorang. Terkadang seseorang yarsidin sampai pada satu makam, satu kedudukan, telah nampak baginya hakikat, seandainya inya pun kalau dipukul pakai pedang di muha, kada merasa lagi, karena sudah sampai pada satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga hal sekitar pun dari makhluk kada merasa. Siapa seseorang yang sidin maksud? Kada lain sidin sorang. Artinya satu kedudukan seorang wali yang kalau sudah sampai kedudukan itu, apapun yang ada di alam sekitar kada merasa lagi. Dipukul, dicatup atau dicucuk pakai pedang itu kada merasa. Karena telah nampak baginya hakikat dan inya sampai pada satu derajat tinggi yang kita orang awam nih kada kawa menjelaskan rinci bagaimana kedudukan itu. Tapi itu ada
pada para wali tahapan-tahapannya. Tahapan puncak yang kayak itu. Bahkan ada riwayat dikisahkan seorang wali besar itu pernah mengidap satu penyakit semacam daging tumbuh yang keluar nanah di bagian batis, yang mana zaman bahar itu kada ada alat canggih untuk mengoperasi. Kawannya disayat aja, disayat tunggal dikitan untuk menghilangkan daging tumbuh yang gana benanah itu. Seorang wali ini takutan karena lading tajam, tapi Jersidin, aku siap dipotong bagian daging tumbuh penyakit itu. Tapi hadang aku berwudu, aku sholat. Ketika aku sudah mengangkat takbir, gawian itu. Sayat dan tatak ja daging tumbuh itu. Sidin ambil wudu, sidin sholat. Allahu Akbar. Dalam keadaan sholat, baca Fatihah, baca ini. Lalu para dokter klasik bahari pun menggawi operasi menatak daging tumbuh tadi sampai berdarahan, dan sidin kada merasa sedikit pun rasa sakitnya. Kenapa? Fana dalam sholat kepada Allah, hilang rasa apapun dari hal sekitar, sehingga ditatak tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sidin bertakun, hal amilta, sudahlah tuntung menataknya. Jarang orang sekitar, sudah selesai. Hanya sidin melihat selesai, hilang daging tadi. Kada merasa apa-apa, padahal sakit. Bayangkan disayat, pian pernah lah bebutir batis. Butir tumbuh sedikit daging, sayat pakai silet, sakit kada? Sakit lah, padih. Ini daging tumbuh itu dari batis. Jadi sidin hadang aku ambil wudu sholat, ketika aku sudah masuk takbir gawi dia itu. Tuntung salam sidin kada sadar sedikit pun. Kayak itu gambaran wali-wali Allah dalam khusyuknya sholat. Kita bang, babaya nyamuk lewat dah mau. Ya. Mangkat takbir ibu-ibu, Allahu Akbar. Soalnya berbunyi dapur. Kelontong-kelontong, apa tuh aja. Masih ada kontak dengan alam sekitar, ya begitulah kita. Supaya kita ini sadar diri, jauh perbandingan dengan orang-orang yang menggapai kedudukan yang dahsyat luar biasa di sisi Allah. Termasuk ucapan sidin ini. Terkadang seseorang sampai pada satu kedudukan yang telah nampak baginya hakikat, seandainya wajahnya dipukul pakai pedang pun kada merasa di sini. Karena apa? Tenggelam, fana, istighraq dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa di sekitar. Kita nih pas sembahyang dicabut orang bulu batis, merasa lah. Merasa kita amuk, hadang kamu unda tuntung, ampar. Jauh benar perbandingan. Paling kada kita paham ada loh para wali-wali, hamba-hamba Allah yang sampai pada titik itu. Lalu kita baca ramin lawan diri, jauhnya apa ngaku? Sembahyangku selama ini kayak apa? Anak bepadah kita nih harat sudah sembahyang yang kada karuan. Hati kada khusyuk, macam-macam dia pikirkan. La ilaha illallah. Qala selanjutnya Jersidin, idza ghariqa ibnu adama fi hubbid dunya qala kaifa a'malu aina at-tariqu aina al-khalasu syabiha as-sakrana wal ghariqa fil bahri wa illa ma ba'da kalamillahi kalamun wala ba'da dalalati rasulillahi tariqun. Ujar sidin Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, idza ghariqa ibnu adama fi hubbid dunya, apabila seorang manusia sudah tenggelam dalam cinta dunia. Apabila seorang manusia sudah tenggelam dalam cinta dunia, qala, ia pun akan berkata, kaifa a'mal, bagaimana aku beramal? Aina tariq, mana jalan yang lurus?
Ainal khalas? Mana jalan keselamatan? Syabiha sakrana wal ghariqa fil bahri. Ia pun menyerupai orang yang lagi mabuk atau orang yang tenggelam dalam lautan. Ia pun menyerupai orang yang mabuk atau orang yang tenggelam dalam lautan. Wa illa ma ba'da kalamillahi kalam. Padahal ujar Sidin, tidak ada lagi petunjuk selain firman Allah. Wala ba'da dalalati Rasulillahi tariq, dan tidak ada lagi jalan kecuali petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Sidin ini menjelaskan gambaran keadaan orang yang sudah terlanjur tenggelam jauh dalam cinta duniawi. Idza ghariqa ibnu Adam fi hubbid dunya. Kalau seorang manusia itu sudah tinggalan benar, urusan dunia terus diurusnya. Artinya sudah bertahun-tahun terbiasa urusan dunia aja, pikirannya dunia, duit, harta, kedudukan. Duit, harta, kedudukan. Itu aja terus tinggalan dah, berusaha, berhimat, bercari. Kada pernah berpikir urusan akhirat, tenggelam tupang dalam dunia. Orang yang kayak itu jadi Sidin, terkadang ketika ada muncul kehendak untuk selamat di akhirat, setelah bertahun-tahun tinggalan dalam dunia, tiba-tiba muncul taguran hendak urusan akhirat berbulik. Ia akan kebingungan, lalu berucap, kaifa amal? Kayak apa caranya supaya aku selamat? Aina tariq, mana jalan yang lurus, mana cara supaya aku ampih? Aina khalas, bagaimana cara selamat? Bingung. Bagai orang yang lagi mabuk dan bagai orang yang tenggelam dalam lautan. Orang yang sudah berhimat, dunia terus dipikirkan. Ketika ada gelagat hati hendak ingat akhirat, inya bingung tuh, kayak apa cara aku berbulik ya? Apa caranya supaya selamat di akhirat? Ibarat sudah bertahun-tahun nih dunia terus. Tikas umur sudah 60, pinggang sudah rengkot, gigi pacul, kawanan yang seangkatan matian, hanya berpikir tuh, kayak apa ya aku nih supaya selamat? Bingung bang, kayak orang mabuk. Apa yang harus dipelajari? Tuhan ada anak belajar apa pulang? Bagaimana aku nih? Mana jalan yang lurus? Siapa yang harus diumpati? Bagaikan orang mabuk dan bagaikan orang yang tinggalan di lautan, bingung. Kacipuk, kemana aku bulik, kemana aku menyelamatkan diri. Itu gambaran orang yang sudah jauh tinggalan dalam cinta dunia. Padahal Sidin, kada ada petunjuk selain petunjuk dari Allah, kada ada juga petunjuk selain apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau ikan memang hendak berbulik, maka pelajari ilmu agama Islam lagi dari awal. Kada ada lagi petunjuk sebaik petunjuk selain Al-Quran, dan kada ada lagi petunjuk sebaik daripada dalalatu Rasulullah, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ada jalan, itu aja jalannya. Kada usah bingung. Artinya carilah guru yang bisa mengajarkan pada ilmu. Di situ karena ada jalan keselamatan dikam dapati tunggal butingan. Terkadang ada manusia kayak itulah bingung. Sudah mecal sekian tahun, nakal, maksiat terus, mabuk terus. Lalu beringat, kayak apa nasibku di akhirat, lalu hendak ampih. Tapi bingung, mulai mana memulai. Kebingungan, kayak apa ya aku anak berampih. Keseharian sudah kebiasaan yang kada baik digawi. Makanan yang kada baik, lanjut dimakan. Gawian, terlanjur gawian yang haram, anggap. Sampai pada titik disadarkan, hendak ampih nih. Bingung kadangnya. Mulai mana aku memulai, jar. Nah itu yang dimaksud Imam Muhammad Jamalul Lail ini. Kayak orang mabuk bingung bagaimana cara berbaik diri.
Padahal langkah yang terbaik ketika orang sudah sadar hendak berbaik diri apa? Rubah keliling kita, rubah kekawanan kita. Jangan lagi berkawan dengan orang yang buruk. Itu langkah pertama kalau pian hendak baik. Kalau selama ini pian sadar pergaulan pian kada baik, mengajak, mengarah pada yang kada baik, maka langkah pertama yang terbaik kalau pian hendak hijrah, hendak berbaik diri apa? Rubah lingkungan pian. Artinya rubah di sini berjauh pada circle kekawanan yang kada baik. Cari orang-orang yang baik, kawani, itu langkah paling tepat. Nah sudah terbiasa maksiat nih, kalau sudah hendak berbulik baik lagi, kawanan yang bahari-bahari yang maajak kita yang kada baik, jangan lagi dikawani. Jangan bingung. Karena terkadang rusaknya seseorang itu gara-gara pergaulan. Rusaknya seseorang gara-gara kekawanan. Ganti, cari kekawanan yang baik-baik. Kalau yang tadi kekawanan bebuhan panaguk jenit, jangan lagi dikawani. Masih lah musim jenit tuh. Kekawanan main judi slot di HP. Judi nih, judi modern, jangan lagi dikawani. Amun nikam umpat berduduk lawan yang main judi slot, raminya bang buah nikamnya. Mendownload aku juga aja. Main juga akhirnya judi slot. Karena ikam circle ikam nang kada baik. Jadi magnet nang kada baik. Jauhi. Kalau ada niatan baik, jangan umpatan. Itu langkah paling terbaik. Cari kawanan yang baik. Siapa kawanan yang baik? Lihati. Nang inya bisi kegiatan, hadir majelis. Orang-orang nang jauh daripada hal-hal nang dunia hitam. Nang inya ketujuh pengajian, tuh kawanan baik, kawani terus, rakati. Maka ketika berpandiran pun arahnya baik juga kan atau? Dudukan di majelis, ingatlah ikam penjelasan hadis nang di kitab A ya. Oh iya kayak itu, terbawa juga kita. Amun pian hendak baik, tapi masih bergaul dengan kawanan yang lawas nang buruk, tabulik basa. Kembali ke pengaturan asal. Karena ini yang merusak kawanan. Manjalasa janasa dalam pepatah Arab. Siapa orang yang duduk bergaul dengan orang-orang yang lain, sifat-sifat orang yang digaulinya itu akan menyerap kepada dirinya. Mau kada mau. Pian bakawanan lawan orang no hobi maunjun. Padahal pian kada ketujuh maunjun. Bakawan 2 bulan lawan orang nang pandirannya unjun katia unjun. Jarujut katia jarujut di pandirakan. Anu kam di daerah sungai para kalwa tuh ada nang gana-gana haruannya aja. Anu ikam nang tali nilon nang terbaik itu nang kayak ini. Anu cara memasang nang bagus. Umpan tuh kayak ini. Kayak amun cara menimbai nang bagus tuh nang kayak ini. Pandirannya kayak itu 3 bulan dia pian kawani. Ahli pian dalam paunjunan. Nang pian tadinya putih, muring, hirang, belatat. Kenapa? Umpat maunjun. Itu pengaruh kawanan itu. Nah ini jersiden kalau orang sudah mahir dalam cinta dunia, tinggalam lawas bertahun-tahun, ketika hendak berbulik bingung ya. Kayak apa caranya? Mana jalan yang lurus? Mulai mana aku memulai berbaik diri? Bingung. Kayak orang mabuk. Gara-gara kalawasan dalam urusan-urusan yang jauh dari akhirat. Padahal simpel aja. Cari pergaulan yang baik, cari kegiatan yang baik, cari pengajian, cari majelis ilmu, yang itu tunggal butingan memadahi kita, membulikakan kita kepada arah yang baik. Kawani orang-orang baik, baik juga insya Allah kita. Jangan berbulik ke pergaulan yang asal yang ada baik tadi. Qala selanjutnya, ma'nal akhirati ar-ruju'u ilallah. Miskinun man la lahu fillahi nasibun ay bil fana fihi an ghairihi yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Ujar Sidin, makna akhirah, arti dari kata akhirat itu arruju ilallah, adalah kembali kepada Allah.
Makna dari akhirat itu adalah kembali kepada Allah. Miskinun man la lahu fillah nasib. Kasihan sekali seseorang yang tidak dapat bagian dari Allah. Kasihan sekali seseorang yang kada dapat bagian dari Allah. Maksudnya bil fana fihi an ghairihi. Maksud dari bagian di sini adalah fana, tenggelam kepada Allah dan melupakan apa selain Allah. Kasihan sekali seseorang yang tidak dapat bagian dari Allah. Maksudnya adalah, maksud dari bagian, tenggelam mengingat Allah dan melupakan apa selain Allah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan inya ketika hidup. Seseorang itu akan wafat, meninggal dunia dalam keadaan sesuai kebiasaannya ketika hidup. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Ujar Sidin, arti dari akhirat itu adalah ar-ruju' ilallah. Kalau ada kata akhirat disebut, makna akhirat itu sebenarnya adalah ketika kita kembali kepada Allah. Meninggal dunia, masuk ke alam akhirat, kembali kepada Allah. Kasihan sekali Jersidin seseorang yang kada dapat bagian dari Allah. Maksudnya kasihan seseorang yang hidup di dunia tapi sepanjang umurnya kada pernah merasakan nikmat berdua-duaan lawan Allah Ta'ala. Kasihan seseorang yang hidup di dunia sampai meninggal belum pernah sekalipun mencicipi rasa nikmat berdua-duaan lawan Allah Ta'ala. Fana kepada Allah. Para wali-wali orang soleh itu ada waktu-waktu tertentu yang mereka tuh menyendiri. Tengah malam pada umumnya. Berdua-duaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Merasakan kenikmatan. Al-unsu billah. Merasakan inya tuh fana. Ingat sambil zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada rasa-rasa nyaman. Rasa nikmat. Nang inya gapai. Nang kada inya dapat nikmat tersebut di tempat manapun. Berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Zikir inya khalwat. Berwudu, hadap kiblat. Megang tasbih. Inya zikir ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikir-zikir lain. Lalu merasakan kayak dituangi rasa nikmat mulai kepala seawakan. Itu ngarannya al-fana. Salah satu gambaran inya tenggelam, fana, mengingat Allah. Itu nikmat nang dahsyat. Kasihan benar ada orang nang hidup jadi sedikit kada pernah merasakan itu. Itu kasihan. Hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai meninggal. Sekalipun kada pernah merasakan nyamannya nikmat berduaan dengan Allah Ta'ala. Kasihan orang itu. Miskin. Kasihan dari sini. Paling kada kita dalam hidup itu ada pernah merasakan rasa tentram, rasa damai, rasa nyaman berdua-duaan lawan Allah Ta'ala. Tengah malam kata hajud, ampar sejadah, lalu merenung kita, zikir, ingat Allah. Nang lain guringan, senyap, kita aja nang bangun. Merasakan kenikmatan berdua-duaan dengan Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, zikir, ingat. Ada tuh kena rasa nyaman yang kayak diturunkan, dituang sedikit demi sedikit kenyamanan itu. Kasihan orang yang hidup di dunia tapi kada pernah merasakan itu aja sini. Yamutul mar'u ala ma'asha alih. Nah ini penting. Seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan kebiasaan yang inya lakukan ketika hidup. Orang itu meninggal dunia dalam keadaan sesuai kebiasaan yang inya hidup. Kalau kebiasaannya maksiat terus sepanjang hidup,
matinya kada baik kan itu, sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya mabuk terus, hari-hari kada jauh dari khamar, maka matinya kada jauh dari hal yang kada baik tadi itu. Bisa jadi mabuk matinya, atau gara-gara imbas penyakit yang inya minum dari minuman yang inya minum. Seseorang yang sepanjang hidup menggawi sesuatu yang sifatnya riba, matinya mati kada baik juga. Pokoknya jersiden setiap orang tuh meninggal dalam keadaan sesuai kebiasaan yang inya hidup. Kalau kebiasaan hidupnya baik, ibadah diperhatikan. Begawi, bujur begawi, tapi ibadah diperhatikan. Majelis ilmu inya istiqamah, dikir inya ingat terus. Ketika berbuat kada baik, istighfar, baik hidupnya dalam keagamaan. Dengan kebiasaan baiknya itu juga inya meninggal husnul khatimah. Makanya hati-hati benar kita. Lebih-lebih yang sudah umur 40 ke atas. Itu hati-hati ekstra harus kita. Kalau pina busiah, kalau maksiat, ternyata waktu itu dicabut nyawa kita. Na'udzubillah min. Karena yang menentukan itu ketika kita wafat dalam keadaan apa, teman? Al-umru bi khawatimih. Umur itu tergantung penutupnya dalam keadaan apa. Man kana akhiru kalamihi minad dunya qala la ilaha illallah dakhala jannah jannati. Siapa orang yang ketika meninggal dunia ucapan terakhir yang ia ucap adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga jannah. Husnul khatimah. Dan itu kada seberatan orang. Kalau sepanjang hidup jarang mau ucap la ilaha illallah, hendak meninggal biar pian menulis contekan di tangan. Kada dipermudah ilat tuh mengucap. Karena sesuai kebiasaan ketika hidup. Kalau memang rancak basah ilat dikir la ilaha illallah, dipermudah sakaratul maut mengucap la ilaha illallah. Bahkan kisah-kisah orang bahari, berapa banyak orang yang meninggal karena kebiasaannya kada baik, kebiasaannya yang kaitu-kaitu aja kada pernah ingat akhirat. Kalimat akhir yang diucapnya ketika meninggal hal-hal yang biasa inya gawi. Ibarat inya hari-hari yang dipikirkan apa? Ayam ketia ayam dipikirkan. Mikirkan kayak apa ayam kateku, sudah makan belum? Kayak apa ayamku? Hajin inya diambil orang, ayam, ya kada tahu pikiran akhirat. Hendak meninggal kena ujar anak, bah la ilaha illallah. Ayam dimakanilah anak sudahnya. Tang meninggal. Sesuai kebiasaannya hidup, apa nang mahir, nang selalu ada di kepalanya, itu tuh nang menutup umurnya kena. Na'udzubillah min. Ngeri. Su'ul khatimah nang kayak itu. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan duduk di majelis ilmu. Kita umumkan bahwa malam Kamis akan datang, majelis kita liburkan. Karena malam 10 Dzulhijjah, malam Idul Adha, orang takbiran. Insya Allah kita lanjutkan kegiatan majelis malam Kamis setelah libur selanjutnya. Jadi malam Kamis akan datang libur. Malam Kamis setelahnya aktif kembali seperti biasa. Mudah-mudahan disehatkan badan, diberikan kemudahan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin.